Namaku Nadifa Ayu, seseorang yang senang akan keelokan sudut negeri Indonesia yang menawan hati. Kota Kediri, secuil dari hamparan kasanah budaya dan wisata Nusantara, mengalir Sungai Brantas dengan penuh legenda di tengahnya. Dipagari dengan gagahnya Gunung Klotok di sisi barat, membuat kota Nan Permai menyimpan ragam potensi budaya dan daya tarik wisata yang membuat diri dan hati terpikat untuk mengunjungi jengkal tanah kota ini. Jalur 2. Sebelum digantung periksa dan teliti kembali GPS beserta barang bawaan Anda, pastikan tiada tertinggal di stasiun Kediri. Perjalananku mulai dengan kereta api, berhenti di stasiun kota dengan arsitektur bangunan yang sungguh anggun. Ketika sampai, aku disambut oleh pemandu wisata yang ramah, dan ternyata dia dari Saka Pariwisata Kota Kediri. Di kota ini masih eksis kendaraan tradisional yang lalu lalang di mana-mana. Kota yang telah berusia lebih dari 1 milenium ini memiliki berbagai pariwisata yang siap disuguhkan, mulai dari Gua Selomangling. Di sini aku ditemani oleh seseorang dari Krida Pemandu Saka Pariwisata Kota Kediri yang siap memanduku untuk berkeliling di area ini. Ternyata gua ini menjadi tempat bertapa Dewi Kilisuci, putri dari Prabu Erlangga ini, yang menyimpan kekayaan akan sejarah budaya yang kuat. Begitu juga dengan kawasan di sekitarnya yang ditumbuhi pepohonan menjulang dan hijau asri, yang membuat pengunjung betah menikmati wisata alam berpadu sejarah. Tak jauh dari sini, ada Museum Erlangga yang menyimpan ratusan koleksi arkeologi dan etnografi jejak kejayaan masa Kerajaan Kediri. Sudah puas berkeliling kawasan Gua Selomangling, jikalau perut sudah keroncongan. Kota Kediri memiliki wisata kuliner yang siap menggoda perut. Salah satunya adalah soto Boijo Tamanan. Yang menjadi pembeda dari soto lainnya yaitu menggunakan campuran santan di kuahnya. Aku tahu itu dari Krida Kuliner Saka Pariwisata Kota Kediri. Sentra ini berada di area terminal Kota Kediri, tempat yang strategis. Setelah perut terisi, waktunya mencari buah tangan untuk mengingat keelokan kota ini. Tenun ikat Bandar Kidul bisa menjadikan primadona. Tenun ini memiliki kualitas yang sangat bagus dikarenakan proses pembuatannya menggunakan metode tradisional. Tak lupa juga kota penyandang gelar Adipura 5 kali ini memiliki sejumlah taman kota, salah satunya adalah Taman Harmoni Kediri. Di taman ini aku bertemu dengan seseorang yang berasal dari Krida Penyuluh Saka Pariwisata Kota Kediri. Aku meminta penjelasan seputar pariwisata Kota Kediri. Selain itu, aku juga diberitahu 7 prinsip yang berguna untuk menunjang pembangunan pariwisata. Kota Kediri juga menyimpan ragam fasilitas tempat ibadah, dikarenakan di sini kelompok masyarakatnya terdiri dari berbagai macam elemen keyakinan. Yang pertama adalah Masjid Agung yang terletak di barat alun-alun Kota Kediri. Masjid yang sudah berada sejak abad 18 ini sudah mengalami renovasi total sehingga bentuknya seperti sekarang ini. Selanjutnya ada Kelenteng Cho Hui Kiong atau Kelenteng Tridharma. Disebut Tridharma yang artinya 3 ajaran, karena kelenteng ini tempat ibadah dari 3 agama, yakni Konghucu, Buddha, dan Taoisme.
Kelenteng merah ini merupakan salah satu bangunan yang berarsitektur khas negeri tirai bambu yang ada di kota ini. Ada juga si merah lain yang jangkung laksana mencakar langit, yakni Gereja Merah, yang nama aslinya adalah Gereja Immanuel. Gereja Protestan yang telah berdiri sejak abad 19 pada masa kolonial Belanda ini menyimpan keanggunan gaya desain bangunan yang elok dan anggun. Dan yang terakhir ada Pura Agung Cilisuci, salah satu tempat beribadah agama Hindu yang ada di kota Kediri. Berlokasi di dekat kawasan wisata Selomangleng, memiliki arsitektur bangunan khas Bali. Untuk melepas penat sumber banteng, jawabannya, tempat nan asri dengan banyak pepohonan membuat suasana semakin segar. Di sini ada banyak ikan yang siap diberi makanan. Lokasinya berada di Jalan Yosudarso. Kota yang berjulukan Kota Tahu ini memiliki camilan khas, apalagi kalau bukan tahu kuning yang biasanya dijual dengan keadaan matang dan kering. Juga bisa dibawa pulang karena tahan beberapa hari. Ada pula getuk pisang yang terbuat dari pisang raja yang dikukus dengan waktu yang lama. Di sini aku ditemani oleh anggota Krida Kuliner agar tahu makanan khas dari kota Kediri. Awan biru yang bercakrawala berganti jingga. Malam hari yang syahdu ini, aku memilih untuk menghabiskan waktu sembari menunggu kereta tiba di Jalan Tumpang untuk menikmati nasi tumpang kota Kediri yang sangat menggoda indera penciuman ketika melintas. Nasi tumpang menjadi khas karena terbuat dari tempe fermentasi. Yang pelengkapannya sayur kangkung, daun pepaya, dan kembang turi rebus serta tak ketinggalan dengan rempeyeknya. Sesaat makan kita bertukar cerita tentang kejadian hari ini. Dan ternyata masih banyak lagi tempat-tempat yang harus dikunjungi. Tak cukup untuk satu hari saja menjelajahi kota ini.